warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang anak tunaganda. Dari kelompok 8 ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Reza Anastasia, dan yang kedua ada rekan saya, Duyana Susanti Kalviani, dan yang terakhir ada Sayyidatina Fatimah. Baik, langsung saja pengertian anak tunaganda. Anak tunaganda adalah anak yang menderita kombinasi atau gabungan dari 2 gangguan dan bisa disebut juga dengan kelainan ganda. Contohnya, seorang anak memiliki gangguan tunarungu dan juga tunanetra. Jadi ada 2 gangguan sekaligus yang dialami oleh anak tersebut, maka disebut dengan tunaganda. Faktor yang mempengaruhi tunaganda, yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor sebelum lahir, dan yang ketiga ada faktor ketika lahir, dan yang terakhir ada faktor sesudah lahir. Untuk layanan pendidikannya sendiri, yang pertama itu pengenalan terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan juga lingkungannya. Dan yang kedua ada sensori motor dan persepsi, dan yang ketiga ada mengasah motorik kasar dan mengasah motorik halus, dan yang keempat meningkatkan kemampuan berbahasa dari anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Duyana Susanti Kalviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tunagrahita. Menurut Asalim, Khoiri, dan Rafi Kurdisi, tunagrahita adalah anak yang mengalami perkembangan mental yang berlangsung secara normal, sehingga sebagai akibatnya terdapat ketidakmampuan dalam bidang intelektual, kemauan rasa, penyesuaian sosial, dan sebagainya. Menurut Muhammad Amin, tunagrahita adalah mereka yang memiliki kecerdasan yang berbeda, di bawah rata-rata orang normal pada umumnya. Di samping itu, mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus ada klasifikasi tunagrahita. Yang pertama itu ada klasifikasi medis dan biologis. Menurut pandangan medis, tunagrahita dipandang suatu akibat dari beberapa penyakit atau kondisi yang tidak sempurna. Terus yang kedua itu ada klasifikasi sosial psikologis. Klasifikasi sosial psikologis kriteria psikomotorik dan perilaku adaptif. Yang ketiga, klasifikasi untuk keperluan pembelajaran. Terdapat 4 kelompok perbedaan untuk keperluan pembelajaran, yaitu taraf atau pembatasan atau lamban belajar. Yang kedua itu ada tunagrahita mampu didik. Yang ketiga ada tunagrahita mampu latih. Yang terakhir ada tunagrahita mampu rawat. Terus ada penyebab tunagrahita. Ada beberapa faktor penyebab tunagrahita, antara lain yang pertama itu adalah faktor genetik. Penentuan di bidang biokimia dan genetik telah memberikan penjelasan tentang tunagrahita. Penyebab tunagrahita karena biokimia atau biochemical disorders dan abnormalitas kromosom dan kromosomal abnormal melintis. Terus ada penyebab tunagrahita pada masa prenatal. Yang A itu ada infeksi rubella, cacar, misalnya retardasi mental, gangguan penglihatan, tuli, penyakit hati, dan mikrosefali. Yang B itu ada faktor rhesus positif bersatu dalam satu aliran darah, maka akan terbentuk agglutinin yang menyebabkan sel darah menggumpal dan menghabiskan sel-sel yang tidak dewasa. Yang ketiga ada penyebab pada masa natal, yaitu pada
saat kelahiran, sesak napas, luka saat kelahiran, atau prematuritas. Kerusakan otak, sesak napas karena kekurangan oksigen. Yang terakhir ada penyebab pada masa postnatal. Penyakit akibat infeksi dan problem nutrisi. Penyebab encephalitis adalah suatu pandangan sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh virus tertentu, dan meningitis adalah suatu kondisi yang berasal dari infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan pada selaput otak dan dapat menimbulkan pada sistem syaraf pusat. Saya akan melanjutkan tentang karakteristik tunagrita. Anak tunagrita memiliki beberapa karakteristik dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang bervariasi disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki siswa. Pertama, karakteristik tunagrita ringan, yaitu banyak yang lancar berbicara tetapi kurang dalam pembendaharaan katanya, mengalami kesukaran dalam berpikir abstrak tetapi masih mampu mengikuti kegiatan akademi dalam batas-batas tertentu. Pada umur 16 tahun baru mencapai kecerdasan yang sama dengan anak usia 12 tahun. Yang kedua, ada karakteristik anak tunagrita sedang. Anak tunagrita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik. Mereka umumnya dialihkan untuk merawat diri dan aktivitas sehari-hari. Pada umur dewasa, baru mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan anak 7 tahun. Yang ketiga, karakteristik berat dan sangat berat. Anak tunagrita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri, tidak dapat membedakan bahaya, kurang dapat bercakap-cakap. Kecerdasannya hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berusia 3-4 tahun. Lalu karakteristik anak tunagrita menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam proyek Pusat Pengembangan Guru tertulis tahun 1995 sampai 1996 ada 7 karakteristik, yaitu penampilan fisik tidak terlalu seimbang. Yang kedua, selalu mengeluarkan air liur dan tampak bengong. Yang ketiga, tidak dapat mengurus diri sesuai dengan usia. Yang keempat, perkembangan bahasa atau bicara terlambat. Yang kelima, tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan. Yang keenam, koordinasi gerakan kurang, gerakan tidak terkendali. Yang ketujuh, perkembangan fungsi penglihatan dan kemampuan berpikir lambat. Selanjutnya adalah pengertian tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Definisi tunanetra menurut Kaufman dan Halahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan indera pendengaran. Lalu ada karakteristik anak dengan berkebutuhan khusus atau tunanetra. Setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini ciri-ciri yang menonjol dari anak berkebutuhan khusus, yaitu ciri-ciri tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan adalah sebagai berikut. Tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Kerusakannya nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau kering. Peradangan hebat pada kedua bola mata. Mata bergoyang terus. Yaitu pertama, ada ciri intelektual. Intelektual atau kecerdasan anak tunanetra umumnya tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas
atas sampai batas bawah. Inteligensi mereka lengkap, yaitu memiliki kemampuan dedikasi, analogi, asosiasi, dan sebagainya. Yang kedua, sosial, yaitu menutup diri, perasaan mudah tersinggung, curiga terhadap orang lain, mengenal orang lewat suara, antisipasi terhadap orang yang pernah mengecewakannya. Baik, itu adalah pengertian dari karakteristik anak dengan kebutuhan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.